Selamat malam pemirsa, kesaksian dari Dede yang muncul setelah 8 tahun silam cukup mengejutkan kita semua. Dede mengaku bahwa ia tidak tahu sama sekali kejadian yang sebenarnya yang menerpa Vina dan juga Eki. Bahkan ia dengan tegas, dengan gamblang menyebutkan nama ia diperintah oleh temannya sendiri yang juga berdasarkan skenario dari Ibtu Rudiana. Apakah itu semua benar, memiliki dasar atau hanya asumsi semata? Kami berharap malam hari ini secara objektif bisa dibuka oleh para kuasa hukum dari kedua belah pihak dan juga para praktisi hukum. Betul, kalau mengutip kemudian apa yang dituliskan di caption media sosial dari Catatan Demokrasi, boleh jadi ini adalah kasus pembunuhan paling plot twist yang pernah terjadi. Akankah kemudian apa yang disampaikan oleh saksi Dede ini bisa mengungkap kasus ini secara terang benderang atau justru sebaliknya? Kita juga ingin dengar apa yang kemudian bisa disampaikan dari kubu Ibtu Rudiana. Langsung kami hadirkan di Catatan Demokrasi. Selain kami hadirkan sejumlah narasumber, kami juga kehadiran mahasiswa dari Universitas Nasional Jakarta dan juga dari Universitas Padjadjaran Bandung. Kami yakin teman-teman di sini, Gen Z, teman-teman mahasiswa juga pasti mengikuti kasus ini karena ini bergulir masif sekali viral di media sosial. Kalian pasti menyimak secara seksama bagaimana dari awal ini sudah berbulan-bulan kasusnya menjadi sorotan masyarakat. Iya, kami harapkan nanti juga bisa terlibat ya dalam diskusi yang kami gelar di Catatan Demokrasi malam hari ini. Langsung saja kami perkenalkan satu persatu narasumber kami sudah hadir di meja Catatan Demokrasi. Ada Bang Fredrik Yunadi, praktisi hukum. Selamat malam, silakan disapa penonton Catatan Demokrasi. Dan juga yang cantik jelita malam hari ini yang langsung akan menjawab berbagai tudingan ya. Ada Bu Elsa Syarif, pengacara dari Ibtu Rudiana. Assalamualaikum Bu Elsa, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadirkan juga di sini ada mantan Kabar Reskrim, ada Komjen Pol Purnawirawan Ito Subardi. Selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghadirkan ini tidak kalah tebal berkas yang dibawa. Bang Fredrik bawa juga berkas. Kuasa hukum dari Peggy Setiawan, Tony RM juga membawa berkas yang cukup tebal malam hari. Selamat malam, Bang Tony. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghadirkan ada kuasa hukum dari 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, Bang Ruli Panggabean. Selamat malam, Bang Ruli. Selamat malam. Dan juga Bang Jogi Nainggolan, dulu pernah memegang 5 terpidana kasus Vina. Betul. Berarti mantan kuasa hukum dari 5 terpidana kasus Vina dan juga Eki, Bang Jogi Nainggolan. Terima kasih. Kita langsung ke Ibu Elsa Syarif. Kami ingin dengar bagaimana dari pihak Ibtu Rudiana. Apakah betul tidak ada sama sekali skenario, tidak ada sama sekali instruksi dari Ibtu Rudiana untuk mengubah kronologi pada tahun 2016 silam? Ibu Elsa, boleh digunakan mic-nya, boleh digunakan, Ibu Elsa? Silakan. Bisa jamin 100% tidak benar, ya. Karena begini, klien saya itu bukan pejabat polisi berpangkat tinggi, hanyalah Aibtu. Dan permasalahan ini hanya 3 hari di Cirebon dan ditarik kepada Polda, di mana kepala dari Direskrim ya, dari penyidikan adalah Direskrim berpangkat kombes. Di dalam TNI maupun di dalam Polri itu ada namanya hierarki, kepangkatan yang tidak bisa dilampaui. Kombes dengan Aibtu ini sangat rendah sekali. Apalagi itu sudah diambil di Polda, nggak bisa cawe-cawe. Dia hanyalah sebagai pelapor, bukan penyidik. Apalagi ngarah-ngarahin. Dan Dede itu bukan diperiksa aja di Kasat Sersel di Cirebon, tetapi dia di Polda Jabar juga. Di Polda Jabar juga nggak mungkin. Tiba-tiba Aibtu jadi lawyernya Dede. Dan Dede itu bukan tersangka, bukan terdakwa, bukan terpidana. Dia saksi, dia bebas mengatakan apapun. Dia tidak ditekan. Kalau memang nanti pernyataan demikian, itu menyangkut nanti penyidik Polda Jabar, dia akan memproses itu apakah benar itu. Tidak mungkin saya bilang. Ya kalau dia ngomong-ngomong biasa sih nggak apa-apa dan terserah saja. Tetapi risiko hukumnya jelas karena itu apalagi sudah disebarluaskan dengan podcast itu sehingga kami sudah melakukan somasi 3 kali 24 jam. Jika tidak mencabut apapun, tidak meminta maaf kepada klien kami, setelah 3 hari
pasti insya Allah kami akan proses hukum. Dan itu ancaman hukumnya sangat tinggi ya. Kalau memberi keterangan palsu 7 tahun, kalau memberatkan terdakwa 9 tahun. Apalagi mengaitkan kepada bahwa itu skenario. Sepinter apa Aibtu Rudiana itu mengarang cerita 11 orang perannya ini, perannya emangnya dia sudah jadi ini skenario bikin skenario kayak film. Tidak mungkin. Oke, jadi Bu Elsa, saya bantah dengan keras. Oke, dibantah dengan keras, bahkan juga mensomasi selama 3 hari, diberikan waktu 3 hari untuk minta maaf. Akankah kemudian ada laporan hukum yang akan digarap juga oleh kubu Anda? Pasti. Tapi seperti ini Bu Elsa, kemarin yang sangat mengejutkan adalah ketika Dede mengatakan ia merasa dihantui, rasa bersalah, ada tekanan. Ya kan pasti. Dan itu Sekarang kita disaksikan oleh mau cerita ya. masyarakat seluruh Indonesia. Skenario-nya kayak apa sih? Yang itu pasti ada. Kenapa saudara mencabut? Saya terbayang-bayang selama 8 tahun. Kenapa nggak dari dulu? Gitu loh. Apalagi satu orang aja bikin skenario bisa tabrak-tabrakan. Ya, apalagi skenario 11 orang. Luar biasa. Aibtu itu bukan dari Akpol. Ya, pengetahuannya dia dari Bintara. Bukan saya merendahkan pengetahuan orang, tapi orang yang polisi yang nggak berbakat untuk jadi skenario di dalam suatu film tuh bisa, oh ya si A diperankan ini, si B perankan ini, si C. Itu memang dia berbakat dan sekolah sinematografi. Tapi kalau sekolahnya polisi ya nggak bisa dong. Saya disuruh bikin skenario juga nggak bisa. Oke Bu Elsa, Anda juga memiliki bukti-bukti bantahan kalau begitu? Pasti. Dan siap. Dan bukan ini kan hakim memberikan suatu putusan diberikan dalam fakta yuridis, bukan BAP, keterangan BAP, bukan keterangan persidangan, tetapi fakta yuridis. Fakta yuridis adalah persesuaian dari keterangan saksi, ahli, barang bukti, dan terdakwa sesuai dengan pasal 184 KUHP. Itu rangkaian dirangkai, apalagi ada pencabutan ya, keterangan terdakwa tuh 3 orang. Itu pun sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim karena tidak bersesuaian, karena itu ditolak. Dan kemudian ini ya persesuaian ini fakta yuridis bukan fakta persidangan. Dicomot satu, comot situ pasti saling bertentangan ya, saling bertabrakan. Karena itu sudah terikat satu sama dengan lain dari menjadikan suatu keputusan dari majelis hakim yang mulia itu sampai mempunyai kekuatan hukum tapi tetap. patut dipertanyakan juga Ibu Elsa tadi juga mempertanyakan kenapa baru sekarang Bu ya? Setelah 8 tahun berlalu Bang Jogi ditanggapi kenapa baru sekarang Dede muncul ke permukaan? Kalau sudah 8 tahun munculnya di media terbayang-bayang sosial begitu sudah stres berat, udah mungkin ada kegangguan dari bebannya begitu berat ya. Pemikirannya. Silakan Bang Jogi. 8 tahun loh, bukan masa yang kecil, sedikit. Gitu. Baik, terima kasih. Saya muncul lagi nih TV One nih, udah cukup lama saya. Saya sampaikan kepada forum ini, saya adalah salah satu dari sekian pengacara yang menghadiri persidangan sejak dari awal ya Bu ya. Dan betul, saudara Dede itu tidak pernah menghadiri persidangan. Dan kami sudah secara tegas kepada majelis hakim untuk memanggil mereka agar hadir di ruang persidangan. Dan itu dilaksanakan oleh pihak jaksa penuntut umum. Tapi apa hasilnya? Sampai pada waktunya ternyata Dede dan Aib tidak pernah hadir dalam ruang persidangan. Dan akhirnya kami bertanya, ini siapa sih manusianya? Kok ada berita acaranya tetapi tidak mau hadir dalam ruang persidangan? Ini menjadi tanda tanya besar buat kami. Sehingga pada waktu itu timbul pertanyaan, ada apa dibalik daripada ketidakhadiran mereka? Maka ketika sekarang saudara Dede muncul secara tiba-tiba di luar daripada nalar saya sebagai seorang pengacara dari 5 terpidana pada saat itu, walaupun sekarang sudah dihandle oleh dari kawan-kawan DPN Pradi. Lalu saya amati, ini orang biasa-biasa aja. Ya, dari karakternya biasa-biasa, dari
sifat-sifatnya bisa. Tetapi kenapa dia nggak hadir? Ada apa di balik ketidakhadiran itu? Rupanya dari penjelasan-penjelasan yang saya dengar di podcast maupun pada saat ada rilis daripada DPN Pradi di bawah pimpinan Oto ya Hasibuan menjelaskan secara runut dan mungkin kita bisa lihat bahwa betul dia menerima panggilan untuk sidang. Menerima panggilan, tetapi panggilan itu dikonfirmasi kepada Pak Rudiana. Itu yang saya dengar ya Bu ya. Dan Pak Rudiana mengatakan kamu gak usah hadir. Artinya ada di sini sesuatu yang miss. Seandainya waktu itu Pak Rudiana mengatakan hadir aja di persidangan. Toh itu kan panggilan resmi dari pengadilan. Ini clear masalahnya. Diketahui juga tidak apa alasan yang kemudian disampaikan oleh itu Rudiana? Bukan, begini. Ini ceritanya artinya Dede dulu. Karena Rudiana pada saat hadir di persidangan sebagai saksi, dia adalah sebagai saksi pelapor. Oke. Nanti akan saya jelaskan apabila nanti pertanyaan ya. Ada historisnya. Karena kita juga masih ingin mencoba mengingat-ingat apa yang kita dengar pada saat persidangan berlangsung. Ya. Jadi kemunculan saudara Dede ini merupakan suatu hal yang bagus buat saya. Walaupun pada saat itu ada kekecewaan sebenarnya. Kenapa saya katakan hal yang bagus? Supaya ini ada ruang komunikasi nanti di antara kita. Ya, termasuk juga kepada lawyer-lawyer yang lain. Sehingga nasib daripada ketujuh terpidana sekarang yang masih menjalani hukuman penjara seumur hidup di luar daripada Saka Tatal yang di bawah umur pada saat itu persidangan terpisah, bisa mendapat respon positif dari negara. Dalam hal ini nanti Mahkamah Agung apabila PK-nya diajukan. Bang Jogi, tapi kan pada 8 tahun silam harusnya Dede juga berhak untuk menolak. Kenapa dia harus mematuhi apa kata Rudiana? Dia sebagai saksi kalau dipanggil bisa iya bisa tidak. Kenapa dia harus turut mengikuti apapun yang dikatakan oleh Rudiana? Baik, saya tidak sampai pikiran ke arah sana. Karena itu menjadi hak person daripada saudara Dede. Apakah dia dalam posisi katakanlah di bawah tekanan daripada Rudiana, silakan nanti ditanya kepada saudara Dede. Karena kami sebagai lawyer sudah meminta secara formal di ruang persidangan. Ya, walaupun tidak secara tertulis, tetapi ketika kami berbicara dengan majelis hakim, maka itu kami katakan formal. Dan majelis hakim juga memerintahkan kepada jaksa penuntut umum agar menghadirkan mereka-mereka, Aib dan Dede. Tetapi apa hasilnya? Sampai persidangan itu diponis dan klien kami dipidana penjara seumur hidup atas tuntutan jaksa hukuman mati, kami betul-betul di situ merasa terjalimi. Itu dulu penjelasan saya. Oke, silakan ditanggapi, Bu Elsa. Ya. Betul tidak? Ya, itu tidak betul ya. Tadi kan juga dengar-dengar doang tidak bisa dibuktikan. Tapi saya sering melihat ya kasus-kasus yang pembunuhan. Orang-orang yang melihat itu banyak takut hadir di persidangan karena ini pembunuhannya cukup sadis, Pak, ya. Sehingga mereka nggak berani, dan dia orang di Cirebon juga, sehingga tidak berani dihadir. Dan biasanya mereka langsung minta di bawah sumpah di penyidikan, kayak narkoba dan sejenisnya. Jadi kalau saya bilang tadi kan yang di rekan Yogi bilang bahwa dengarnya Pak surat itu ke Pak Rudiana, kan baru dengarnya kan. Dari penjelasan Pak Dede pada saat ada rilis ya sekarang di kan, bukan yang kemarin kan Pak 2017. Jadi itu perlu dibuktikan, kan baru sekarang, baru dibilang itu suratnya diambil Pak Rudiana, kemudian dilarang sama Pak Rudiana, kan baru sekarang. Bukan Bu, bukan diambil. Apa Dede tuh? Ini menghubungi Pak Rudiana. Itu tadi penjelasan ya kan yang saya dengar. Ya penjelasannya kan pada artinya saat supaya, ini kan. Supaya clear dulu, bukan diambil Rudiana. Ketika saudara Dede, itu yang saya dengar ya dari penjelasan saudara Dede pada saat di DPN Pradi menjelaskan dia mendapat panggilan secara resmi dari pengadilan atas permintaan kami karena dia tidak hadir. Lalu dia menghubungi Pak Rudiana, itu penjelasan dia. Itu yang saya. Ya itu yang saya sampaikan saat ini, dikatakan saat ini, bukan pada waktu dulu 2017 rekan Yogi
mendengarkan hal itu kan. Oh, bukan, Nah, bukan. ya itu yang penting itu aja, saya pikir cukup. Oke, siap. Bang Ruli, tidak ada satupun keterlibatan Ibtu Rudiana dalam hal ini dan bahkan juga apa yang disampaikan di BAP adalah kebenaran menurut Bu Elsa. Silakan tanggap Ibu Ruli. Baik, selamat malam semuanya. Saya harus menjelaskan dulu dari awal ya, karena saya yang menimbulkan masalah ini gitu. Bukan saya, tapi laporan saya. Begini, saya menerima kuasa ini belum lama, dua bulan lah kurang lebih. 2 bulan itu saya hanya, itu pun saya mencari berkas dan lain sebagainya. Sebagian saya dapat dari beliau ini, gitu. Setelah kami mendalami dan kami cek ke Cirebon dan lain sebagainya, maka kami memutuskan, kami itu tim, memutuskan untuk menguji apa-apa yang ada dalam rangkaian persidangan ini. Bagaimana cara mengujinya? Ya bikin laporan. Betulkah misalnya yang pertama Pasren dan anaknya, betulkah kesaksian Pasren pada waktu itu mengatakan bahwa anak-anak itu tidak ada di rumahnya, ya kan? Di lain pihak keluarganya menyatakan atau tetangganya menyatakan ada. Kan ini mesti diuji. Gitu. Makanya kami tidak mau melalui hal-hal yang tadi medsos lah apa ya. Ya kami menguji dengan kami membuat laporan polisi. Demikian juga AFDD. AFDD ini kami ingin uji. Betulkah dari keterangan dia jarak 120 meter, jam 9 malam, kondisi gelap, dia bisa tahu itu motor apa, nomor plat siapa, wajahnya juga dia tahu. Mungkinkah itu gitu. Kami ingin uji. Oleh karena itu kami laporkan Dede. Demikian juga Rudiana. Kami laporkan Rudiana itu karena pengakuan para terpidana dia melakukan penyiksaan. Jadi waktu melakukan penangkapan tanpa surat perintah, kemudian menginterogasi, baru kemudian dia bikin laporan polisi. Di dalam laporan polisi yang dia buat, sudah terang dan jelas siapa pembunuhnya, melakukan apa, dan lain sebagainya. Itu juga kami ingin uji, betulkah itu? Makanya kami melaporkan Rudiana ke Mabes Polri. Itu rangkaiannya. Bang Ruli, kenapa kami lakukan seperti itu? Ini, Bang Ruli, kenapa baru diuji sekarang? Bukankah dulu semua prosedur hukum sudah dilalui sampai akhirnya final? Saya kan sudah katakan, Palu, Bang Ruli. saya udah katakan saya baru 2 bulan ini nerima kuasa itu. Jadi saya nggak tahu lah, kalau yang dulu saya nggak tahu. Dalam 2 bulan ini kami dalami, kesimpulannya itu. Nah, oleh karena itu maka kita uji satu-satu gitu loh. Nah, buat apa kami uji ini semua? Ya tentu kami sebagai penasihat hukum para terpidana ingin mencari novum, mencari bukti, persesuaian dan sebagainya. Itulah yang kami inginkan, kami butuhkan dalam upaya untuk kalau bisa membebaskan para terpidana, karena itu harapan dia. Itu awal mulanya. Kemudian saya, karena saya yang ketemu sama Dede ya, itu Dede itu sudah kami supaya keterangannya itu pasti dan kemudian tidak berubah lagi, kami membuat Dede dibuatkan pernyataan dan di hadapan notaris. Bang Ruli, tapi yakin kebenaran apa yang dikatakan oleh Dede sebagai saksi pembunuhan Vina dan juga Eki? Sesaat lagi Bang Ruli. Ya, kita harus jeda, hanya di Catatan Demokrasi Indonesia.